Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pagi ini mari kita semua bersama-sama bersatu dalam renungan pagi melalui program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih boleh bernafas, kami boleh bangun dari istirahat kami semalam, dan kami masih diizinkan untuk menjalani hari-hari kami. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang sucikan, terangi, dan bukakan mata hati dan pikiran kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti atas segala rencana-Mu pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu teduh kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan Satu Hati pada pagi hari ini mengambil tema tetap berdoa. Dan bacaan kita akan diambilkan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18 yang akan dibacakan oleh Mbak Berta, salah seorang jemaat praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Berta yang sudah membantu untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, berdoa merupakan satu kata yang seringkali kita dengar dan pastinya juga tiap hari kita lakukan. Dan di ayat yang ke-17 tadi dikatakan tetaplah berdoa. Ada satu pertanyaan yang menarik dan cukup menggelitik untuk kita cermati lebih dalam, yaitu bila Allah Maha Tahu, mengapa harus berdoa? Bukankah Allah sudah tahu semuanya? Bahkan apa yang kita pikirkan, kita inginkan, semuanya Allah sudah tahu. Jadi kenapa kita masih harus tetap berdoa? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita memiliki pemahaman yang seperti itu, atau pernah terbersit pemikiran yang seperti itu. Bahkan mungkin kita juga berpikir, untuk apa kita berdoa jika yang terjadi pada kita tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita? Namun seperti disampaikan di bacaan kita pada hari ini, Allah tetap menghendaki kita untuk tetap berdoa. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian juga di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 juga dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal yang senada juga disampaikan Tuhan melalui firman-Nya di Efesus 6 ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan juga di Kolose 4 ayat yang kedua juga dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Tetaplah tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal. Sebaliknya yang dimaksudkan ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada setiap kesempatan di sepanjang hari. Dan nasihat Paulus menunjukkan bahwa doa merupakan kontinuitas efek
aktivitas spiritual kita. Apapun keadaannya, artinya berdoa tetap kita lakukan tanpa bosan dan berhenti. Jika kita sudah memahami demikian, hal itu berarti doa itu mestinya bisa menjadi gaya hidup seutuhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa sendiri kita yakini sebagai nafas hidup orang beriman. Dengan berdoa kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi semua arus kehidupan. Namun demikian, apakah ketika kita berdoa kemudian kita akan terhindar dari semua malapetaka? Tentu tidak. Tetapi melalui doa kita memperoleh hikmat, pencerahan, serta kekuatan untuk mencari solusi dan menentukan arah langkah selanjutnya. Kita jangan sampai terjebak dalam suatu kondisi pemahaman yang eksklusif ataupun bombastis begitu ya, bahwa berdoa dapat mengubah keadaan kita secara spontan. Pemahaman yang kurang tepat seperti ini akan membahayakan iman kita. Karena pada akhirnya kita hanya akan memahami doa itu sebagai magic yang kemudian akan menjadi berhala bagi kita. Orang berdoa bukan untuk memuliakan Tuhan lagi, namun doa hanya sebagai momentum dan ajang untuk melampiaskan ego, emosi, dan keinginan kita. Dan saat doa itu tidak dikabulkan, maka kita akan memandang remeh kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan akan cenderung kemudian menghujat Allah, dan ekstrimnya akan berbalik dari iman percaya kita kepada Allah. Oleh karena itu, kita perlu untuk melihat doa dengan perspektif yang benar, bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Berdoa adalah tetap tinggal di hadapan Allah. Dalam sebuah relasi atau hubungan yang baik dan harmonis, hal yang terpenting adalah komunikasi. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa, berkomunikasi dengan Allah setiap waktu, setiap saat, selama nafas itu masih melekat dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami kembali tentang bagaimana kami semestinya menjalin komunikasi yang baik dengan Engkau melalui doa-doa kami. Sehingga hari lepas hari kami boleh semakin dekat dan mengenal-Mu lebih baik lagi. Dan hari-hari yang kami lalui kemudian akan berjalan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, dan kami boleh semakin menyukakan Engkau dalam keseharian kami. Saat ini kami akan kembali beraktivitas Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap hal yang kami kerjakan dan mampukan kami untuk menjadi Alkitab yang terbuka, menjadi pembawa sukacita dimanapun kami berada dan beraktivitas. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan satu hati kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.